Apa sih itu? Shemane uang. Oh, itu sebar-sebar duit Shemane maksudnya, ya kan? Udah begini dan dananya udah pakai. Kamu udah kayak itu apa namanya? Uang kaget. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Tapi si penerima uang kaget itu yang kayak mana? Yang sedesa beli mobil itu loh. Nah, itu kan dari sedesa beli mobil, terus foya-foya, uangnya habis. Tuh gue banget. Dapat uang banyak ya. Ngomongin uang, ngomongin kaya miskin, kita cuman ada di momen satu kali. Momen satu kali. Katanya sih kesempatan gak datang 2 kali. Hampir. Kamu lagi miskin? Loh, aku tuh miskin tuh sangat tertebak. Tiap 25 sampai 27 tuh kaya raya. Mulai tanggal 10 itu udah mulai. kayak gitu. Dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, nggak yang pinter-pinter. Bukan, kalau orang kan ada bilang jangan jatuh di lubang yang sama, tetap aja jatuh mulu. Mau tiap minggu dapat uang tambahan tetap aja habis. Tetap ada momen di mana gue harus makan Indomie. Aduh, maaf, boleh nggak sih? kesebut. Ya udahlah ya. Makan Indomie. mie instan. Indomie. Ada momen itu biasanya. Tapi kamu biasanya nih ngomongin momen pas kamu lagi kaya banget sama pas lagi miskin banget. Kalau kalau kaya banget itu kamu pernah pas kapan? Apa yang kamu lakukan kalau kamu pas lagi kaya raya banget? Aku tuh jarang belanja ya. Jadi ya ada momen terus belanja baju Zara, terus Zara. Brand-brand lain lah gitu ya. Enggak taunya cuma Zara. Ada masanya beli sepatu apa. Tapi mostly kalau pas kaya raya, gampangnya apa ya? Habis gajian gitu, makan enak. Oh, larinya ke makan. Dan itu nggak mikir gitu. Pengen Black Forest ya udah beli 300.000 gue beli gitu. Beneran. Pengen makan nasi rawon yang 70.000 gitu sekali makan. Ya udah beli gitu. Tapi nangisnya nanti di tanggal 10. Nah, itu tadi kalau misal pas lagi kaya, kalau lagi pas melarat miskin tidak punya uang. Pernah nggak? Pasti pernah dong. Paling mentoknya diirit, Mak. Oke. Masa paling sedih itu adalah zaman kerja awal-awal gitu. Uang itu tinggal 5.000. Oke. Uang tinggal 5.000 harus makan. Aku beli nasi putih. No. Uang tinggal beli nasi putih 2.001 di Jogja waktu itu. Terus sayur 2.000, kerupuk 1, dimakan 2 kali. Ingat banget sayurnya tuh sayur tumis kacang panjang. itu yang orang termiskin di dunia gitu. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya. Enggak basi sayurnya? Enggak, kan tumis. Jadi belinya siang, makanya 2 kali, siang sama malam setengah-setengah. Oh, jadi untuk 1 hari itu lauknya ya. kerupuk. Itu momen termiskin. Momen termiskin. Sesa uli simar mata Kang. Kenapa ada kata-kata belakangnya? Akan selalu memberikan hoki. Oke. Kalau lagi kaya banget itu biasanya foya-foyanya ngebeliin orang. Luar biasa. Seriusan? Serius. Jadi misalnya lebih kayak beliin makanan gitu kan. Misalnya kok kita gak pernah dapet ya? lagi Iya. miskin. Masa setiap syuting dia miskin? Tapi serius, maksudnya kayak misalnya kayak kita lagi jalan-jalan kemana gitu kan, baru gajian segala macam, kita makan sini, ayo, ya udah, out of nowhere, udah deh, aku bayar aja deh punyamu, dia makan limpul, makan cepek gitu, pasti aku bayar gitu tuh loh, karena lagi banyak uang gitu, udah, jadi dibayar segala macam. Dan biasa kalau misal banyak uang itu larinya ke situ sama belanja online, tetap ya keranjang banyak tapi uangnya nggak banyak, jadi nggak ke check out semua. Itu kalau lagi kaya. Kalau lagi miskin itu pernah kejadian dulu waktu kuliah di Jogja ngekos gitu kan. Kenapa kita miskinnya di Jogja semua ya? Karena kalau kata orang, hidup di Jogja itu dengan paling murah. Jadi harapan kita nggak akan pernah miskin di Jogja. Nyatanya miskin juga. Gitu. Tapi dulu pernah waktu semester
semester 3 lah udah tau lah beli makan nih. Kalau semester 1, semester 2 kan masih bingung nyari makan yang murah di mana kan. Semester 3 udah tahu beli makan di mana. Satu kejadian, dulu masih pakai bank yang depannya M belakangnya I. Mandiri. Sengaja nggak disebutin. Oke, Kan saldo endapnya 100. Saldoku 149. Nggak Terus? keambil dong. Oh, pecahan 50.000 ya? Nggak keambil dong. 149.000. Nggak mungkin ngomong sama orang rumah. Jatah sampai baru dikirimin uang bulanan lagi tuh tinggal 2 hari lagi. Ya udah kayak nggak mungkin minjem sama temen juga karena uangnya juga nggak bisa ditarik gitu kan. Nggak ada m-banking dulu, belum ada kan. Terus? Akhirnya udah nyampe ke kos cuman bermodal. Jadi delalahnya itu galon habis. Untung aku punya water heater. Jadi aku pakai aku buka keran, aku todongin di situ, aku masak pakai water heater dan itu hangat untuk diminum bisa. Berarti sudah bersih dari kuman-kuman dari virus-virus. Terus untuk makan kan jadi sama aku di Jogja tuh berapa kali tuh kayak sering dikirimin energi, ya kesebut merek deh. Ya, boleh. Ya energen apa segala macam. Sisa energen masih ada 3 gitu kan. Sisa energen masih ada 3, ya udah sehari 1. Terus kan masih ada air berlimpah kan. Jadi kalau haus tinggal itu menggelonggongi diri sendiri aja. Sehari 1 tambah promak. Jadi, padahal kalau Anda merasa survival hidupnya penuh tantangan, yang bisa dilakukan si Sauli adalah minjem temennya untuk ngetransfer 5.000. Jadi dia bisa ambil 50.000, bayar ke temennya 5.000. Kamu punya duit. Itu yang sering kulakukan. Seharusnya gitu kan, entah kenapa otaknya nggak jalan. Saya merasa jadi bodoh. Ya udah. Terima kasih untuk kos-kosan yang air kerannya boleh saya gunakan kapanpun. Terima kasih water heater yang sekarang masih berjuang. Banyak momen di mana kita menjadi orang yang merasa paling kaya, merasa paling miskin gitu. Ya. Kadang-kadang tuh berlimpah duitnya, kadang-kadang yang benar-benar aduh mau makan aja mikir ya gitu. Sekarang apa? Gue gak ada duit. Ini uangnya udah ngepas untuk sampai minggu gajian. Kalau gajiannya agak diterabasin lagi 2 hari udah nggak bisa hidup. Ini aku ngepas sampai kalau hari Sabtu besok dapat gajian event. Kalau eventnya batal, aku akan puasa sampai akhir bulan, minum promak tiap hari. Mual mules, perih kembung, promak obatnya. Aduh, tapi kan sebenarnya menghindari kemiskinan di akhir bulan adalah dengan menabung. Apakah Anda tipikal rajin menabung pangkal kaya? Enggak. Serius? Aku enggak punya tabungan. Hah, sumpah? Tabungan? Kemarin tabungan sisa 100.000 tak buat makan. Enggak, tapi kamu enggak takut? Maksudnya kalau amit-amitnya kecelakaan apa segala macam, uang dari mana gitu loh? Bayar apapun itu namanya. Iya enggak? Asuransi. Oh, jalan asuransi. Perusahaan yang bayar. Gak tahu ya, itu dia. Aku merasa pengelolaan keuanganku sangat buruk sih. Jadi dari kecil memang melihatnya memang nggak punya dicatat gitu karena ya kalau pas ada ya makan gitu, gitu-gitulah. Terus memang tidak pernah punya pengaturan keuangan yang buruk. Aku merasa itu. Sekarang sih sudah mending. Jadi di laptop ini ada apa yang harus dibayar setiap bulan, ada catatannya gitu. Terus ada tabungan yang harus disisihkan gitu. Tapi habis-habis juga. Apa itu tabungan? Kamu punya tabungan? Punya. Oh, seriusan? Serius. Aku orangnya bisa nabung soalnya. Oh, berapa kali safety itu berapa sih? 6 kali atau 10 kali gaji kebutuhan bulanan ya? Katanya harus punya tabungan segitu. Kamu berapa kali? Sudah berapa kali pengeluaran bulanan? Ini aku nggak tahu, aku tidak mengikuti cara siapapun soalnya jadi pas kan pertama kali ngerantau itu pas di Jogja, kuliah di Jogja kan. Jadi dengan pengeluaran gitu pokoknya pertama aku lakukan adalah aku bayar uang kos karena aku punya motor, berarti aku siapin 100.000 atau 50.000 untuk uang bensin, terus aku bayar untuk belanja bulanan di situ. Dulu waktu di Jogja 200.000 udah kaya banget kan untuk belanja bulanan, itu untuk belanja bulanan sama untuk uang main-main 100
200.000. Terus aku hitungin per minggu. Untuk makan di Jogja seminggu aku bisa ngeluarin 200-250 lah sekitar itu. Udah, jadi kayak udah aku potongin. Jadi yang aku ambil dari uang transferan 250 per minggu. Dan di awal aku udah langsung potong 500.000 untuk aku nabung. Ya luar biasa ya. Itu aku lakuin sampai sekarang. Jadi kayak dengan aku ngekos gajian jebret gitu kan. Uang Berapa sih kos. gajinya? Apa? Berapa sih gajinya? Kita kan satu perusahaan. Pokoknya udah gajian, bayar uang kos, bayar uang listrik, ambil duit untuk motor, terus masukin ke untuk tap-tap itu, terus sama aku ngambil untuk yang namanya belanja bulanan sama untuk duit tabungan. Jadi apapun udah masuk dari tabungan itu nggak akan kuambil sampai aku beneran yang udah mau sakratul maut. Oh, oke. Nah, kalau misal pun ternyata aku butuh banget pakai uang itu gitu kan. Misalnya kayak aku 1 bulan makanya aku harus nabung 500.000, tapi ternyata aduh nggak bisa deh. Aku harus ngambil nih 200 misal. Oke, berarti bulan ini aku bayar aku naruh di tabungan 300, tapi di bulan depan kurangan 200-nya harus aku tambahin. Jadi bulan luar depan aku biasa. 700 gitu. Luar biasa ya. Keren ya. Kenapa sih kalau aku bulan ini aku makannya 200.000, bulan depan harus 300.000? Men-challenge diri sendiri. Menurut perencana keuangan Ellen Bellion, ya dana darurat biasanya Kayak 3 kenal sampai deh. dengan 6 kali gaji untuk single dan 6 hingga 12 kali gaji untuk berkeluarga. Kamu sudah berapa kali gaji? Berapa ya itu ya Daniel ya? Banyak banget ya tabunganmu ya. Enggak sih. Ya Kamu pulang lewat mana? Ma- Lumayan. Lumayan. Aku tuh gaji tuh 30 juta loh. tapi iya makanya ada tapinya dulu gitu Iya, loh. tapi ya buat bayar-bayar ini itu. Itu sih. Aku tuh menanggung banyak orang. Tanggungin aku dong. Semoga teman-teman punya perencanaan keuangan yang sebaik Sesa gitu ya. Saya contoh yang buruk gitu. Pertanyaan buat udah belum sih? Udah dong. Tapi terus kita bukan cuma cerita dari kita aja, cerita Bagaimana dari cara Anda berdua survive kalau pas lagi bokeh? ya itu tadi. Promo. Terima kasih. Kalau selama air keran di kos masih jalan, di situ saya masih hidup. Bisa lah, pasti punya cara masing-masing gitu. Enggak, ya. lebih ke gini. Aku percaya sama konsep adalah gini, alasan kenapa aku kalau misalnya pas lagi kaya aku bayarin orang. Karena aku dikasih tahu mamaku gini, tolonglah orang, bantulah orang ketika kamu lagi punya. Karena selalu ingat yang namanya karma baik. Kalau kamu nolong orang, nggak tahu di berapa tahun ke depan entah anakmu atau mamamu atau adikmu akan ditolong sama orang lain. Oh, luar biasa. Makanya kayak yang itu, aku selalu percaya itu sih. Keren ya. Jadi judulnya ganti lagi dong ini kan? Bukan. Berbagi. Apa ya mungkin itu bisa dilakukan. 2, nabung. Iya. Kan tapi kita belum closing, ini kan masih harus Oh, baca gitu. dulu. Kita harus masih baca. Oh, ini dia. Oh. Iko Anata. Apa katanya Daniel? IKKO. ANATA. Apa katanya? Habis 1 juta lebih cuma buat minum cantik gara-gara view. Pengen happy tapi abis itu mau nangis. Opo ora eman duit. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Kami sudah menyiapkan lagu ini sejak tadi kami membaca untuk Kakak Iko. Iko Anata ya. Tapi ini penting loh. Kenapa? Dana hiburan itu penting. Bener. Dana hura-hura. Mm-mm. Bener, itu harus ada. Iya kan? Iya. Cuman nggak 1 juta. Loh, dia kaya raya, pendapatannya dia hanya 10% dari pendapatan dia. Oh, gaji di media tinggi ya. Sana aja apa kita? Kita pindah media. Ada Ristianat. Mm-mm. Tanggal 25 buat healing-healing tiap weekend biar kayak anak zaman now. Tapi bener, balik lagi ke yang Daniel bilang, butuh untuk senang-senang tuh hura-hura. Karena kalau kamu bekerja sampai kamu mau mati tuh uangnya buat siapa? Kamu kalau healing ngapain sih? Duitmu keluar seperti apa kalau healing untukmu sendiri? Buku. Oh, buku. Aku beli buku. Perkara aku baca apa enggak, aku beli buku. Oh, itu sudah healing. Itu healingku. Ya itu sama satu lagi bayarin orang kalau bisa kita kemana gitu. Ya, Tuh. ya. Itu healing juga. Itu healingku. Oke. Kenapa? Emang healingmu apa? Tutupan botolmu juga. Sekarang sih udah enggak. Berarti kamu mengakui dulu sangat Iya iya. dong. Minumnya minyak tanah.
Oh. Sama spiritus. Makan. Jadi kalau healing buat aku adalah weekend di rumah penuh dengan makanan yang aku suka. Segala martabak manis, martabak Hasil asin. ada semua. Terus apa jenenge kuwi? Black Forest, ada kadang-kadang si apa jenenge McD-an begitu gitu. Di rumah Netflix-an. Borosnya dimakan. Oh. Es doger 2. Yang saudara satu aja cukup, tak kenapa beli dua. Aku selalu begitu. Oh. Jadi berasa beli satu tuh nggak cukup gitu. 2 anak lebih baik. Saya minum 2. Matius Lim habis jualan barang game terus dibeli Nintendo Switch. Oh. Maksud gimana sih? Beli Aku apa? hari ini nggak itu ya. Jual barang game gitu, terus akhirnya dibeliin baliknya ke dia Nintendo. Iya. Terus ini ada juga dari Natania Budiman. Sekarang ini sih puji Tuhan, of course memenuhi kebutuhan sama bagi berkat untuk orang sekitar. Tapi kita kan sebagai umat Kristiani gitu tidak memungkirin agama-agama lain juga pasti kan harus ada yang namanya memberikan balik ke. Kamu ngasih nggak? Apa sih perpuluhan ya bilangnya ya? Apa sih? Iya benar nggak sih? Persepuluhan itu maksudnya. Ada persepuluhan, ada teman-teman Muslim 2,5%. Aku percaya sama, siapa yang ngomongnya? Itu akan kembali ke masing-masing darimu seperti apa bentuk kamu berbagi. Berbaginya gitu. kan, iya. Mau percaya itu silahkan, mau punya cara berbagi silahkan. Aku percaya yang kemarin sempat aku ngomongin berbagi setiap hari itu. Dalam bentuk apapun. Waktu, makanan, uang. Bentuknya bebas kan, nggak harus yang ke Berbagi setiap gereja hari. kan. Kamu? Aku tidak pernah memberikan ke gereja, tapi kayaknya tuh dengan caraku kayak kalian butuhnya apa, kalian butuh uang, ya udah sini aku pinjemin gitu tuh loh. Mungkin itu yang bikin kita kaya raya. Pinjemin dengan bunga ditagih bulanan. Aku orang jahat. Putra Kawila pas waktu party New Year. Ini bahaya. Ini apa sih? Spending banyak duit buat apa aja. Tuh. New Year tuh emang waktunya untuk staycation dan enak-enak. New Year tuh waktunya buat nge-MC. Yang lain ngabisin duit, gue dapet duit. Kemudian juga ada si Militresia, pas hari gajian check out belanjaan plus makan. Setuju, suka deh. Kapan terakhir merasa bokek? Bagaimana pengalamannya? Lelen. Pas SMA 2 minggu bertahan dengan uang 400.000. Bener-bener keren sih gue pas itu. Keren sih. Kamu bisa ya 400.000? Bisa kan kamu 250 seminggu. Bisa. Ini 400.000. Tergantung dia di mana dulu. Kan itu aku di Oh, iya, Jogja. Kalau di Jakarta 250 mati gak sih? Nggak nyampe seminggu. Enggak. Tergantung sih makannya apa. Enggak, aku bener. baik-baik aja. Tergantung pilihan makannya nggak sih? Di Jakarta itu makan nasi warteg biru belakang situ. Iya bener, Itu Mursida. nasi telur 14.000. Betul. Nasi goreng no itu depan Sonora, ya itu nasi goreng telur 1 udah ada ayam sedikit 12.000 Iya, saja. bener. Iya, jadi tergantung. Kayak sebenarnya kalau orang ada bilang hidup di Jakarta tuh mahal, no, tergantung kamu nyarinya di mana. Kamu nyari makan di SCBD ya miskin. Bener. Aqua air minum ambil di kantor. Fun fact dari Daniel Wibowo adalah kenapa dia tidak pernah memikirkan untuk minumannya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, botol Aqua 1,5 liter dia bisa bawa ke kantor berapa biji botol di dalam tasnya untuk apa? Supaya dia bisa refill dari galon di kantor. Apa itu uang 16.000 untuk galon? Murah meriah 0 rupiah. Irit loh, 5.000 kali 3 15.000 irit. Ya kan? Daniel Wibowo patut dicontoh. Ada dari Dewa Greg. Tiap akhir bulan sampai beli rokoknya per batang. Oh iya. Tapi kalau beli rokok per batang bukannya masih hitungannya masih kaya ya? Kan rokok per batang berapa sih? 1.000. 5.000 dapat 3 sekarang kalau nggak salah. Dan biasanya kan rokok-rokok yang di keteng itu rokok-rokok yang berat. Jadi kamu bisa merokok satu langsung keliyeng. Yang dibutuh nyari itu doang ya. Ya, I feel you. Fandi Gautama, pas sebelum kerja udah lulus sih, tapi nggak enak minta duit lagi ke orang tua. Yes. Bener, iya. Kamu mandiri riri. Umur berapa sih? Beneran nggak minta orang tua lagi? Ini dong kerja dong. Oh, Karena kerja kalau ini. kuliah kan aku masih dikirimin dong untuk itu. Begitu kerja udah nggak dikirimin lagi? Enggak, sama sekali enggak. Oh iya.
kayak ya udah anaknya mau sakratul maut ya udah. Iya. Aku sih sekarang nggak dikirimin duit, Tapi gimana caranya dikirimin masakan dari rumah? oh iya, tapi Mintanya nggak duit tapi ya, Nah, mah mau masakan ini dong dikirimin. tapi bener maksudnya kayak orang nggak tahu ya, mamaku juga kayak gitu, dia selalu nanya, halo, cemilan di kos masih ada? Ada. Ya udah mama kirimin, nanti entah dikasihnya kue apa segala macam, tapi harus dikirim gitu-gitu, bukan uang. Jadi kayaknya mamanya tahu deh kalau anaknya dikasih uang tuh gitu. Ada juga dari tadi kamu Matius Lim ya, bukan Belum, kan? Matius Lim. Matius Lim tiap hari mikirin mau makan apa biar nggak habis sampai jajan cair lagi. Bener, harus Nggak ada namanya ini sekarang. Iya. Sama. yang satunya juga bilang ini mah sering. Memang Jadi momen kita perlu belajar ya untuk mengatur keuangan ya. betul, yaitu tadi apa sih namanya, dengan kalau misalnya dibilang tuh gini, uang yang mau berapapun uang kamu itu tetap akan merasa kurang nggak sih? Iya bener. Iya kan? Tinggal tergantung gimana caranya kita ngehandle aja cara hidupnya kita nggak sih sebenarnya, yang nggak berfoya-foya kayak mungkin Mbak Eko Ananta ini ke depannya untuk satu jetinya bisa dialokasikan untuk hal lain gitu loh. Ada kok yang 60.000 juga bikin miring. Kamu bisa beli banyak terus dijual lagi. Tapi beda rasanya. Betul. Ya udah, baik, lanjut Daniel. Aduh, aku tidak layak untuk ngomong ini. Ya udah. Tips-tips mengatur keuangan yang aku membantu adalah dicatat. Jadi apa namanya, ditulis. Kalau malah sampai detail uang parkir, uang apa gitu. Iya. Saya menerapkan mencatat pengeluaran yang harus dikeluarkan apa, kemudian ada budget untuk per minggu atau per bulan, kemudian habiskan itu. Iya. Walaupun nggak pernah sukses. Kalau dari aku sih dengan pengalaman pribadi sendiri adalah ya udah, ketika gajian, ketika dapat uang, bayar dulu yang jadi tanggung jawab, yang maksudnya itu yang akan membuat hidupmu, kalau kamu nggak bayar kos bulan depan kamu mau tinggal di mana kan gitu. Jadi kayak bayar yang penting-penting dulu, apa kos ini apa segala macam, baru tinggallah diambil uang tabungannya. Kalaupun memang kamu ujung-ujungnya adalah ngambil uang tabungan itu, at least kamu udah nyiapin uang tabungan gitu-gitu tuh loh. Jadi kayak yang kamu harus nyimpen, nyisain lah ya namanya Daniel ya gitu. Itu dia yang lebih mantap tipsnya, bisa teman-teman langsung dengarkan di podcast Cuan persembahan Medio, juga di Spotify, tentang cara mengatur keuangan serta tips investasi bersama dengan ahlinya. Itu kayaknya kita juga harus dengar nggak sih? Iya, nanti yang akan hadir di situ adalah Daniel Wibowo, bukan Sesa dong. Uli. Perencana keuangan handal Ellen Bellion nanti yang akan hadir di sana di Baik, nice. podcast Cuan persembahan Yes, Medio. betul ya. Jadi yang bingung harus mengurus keuangannya seperti apa? Ini penting, Apa? pinjol. Jangan sampai terlilit pinjol. Oh iya bener. Kalau kamu keuangannya tidak bagus-bagus banget, kalaupun harus mau mengutang, utanglah sama orang tua sendiri. Iya, daripada sama pinjol, utanglah sama orang tua sendiri yang ujung-ujungnya, Mak belum ada uang untuk bayar utangnya, ya udah nggak apa-apa, dipakai dulu aja. Bala. Silakan usul-usul juga di kedepannya mau ngobrolin apa di bit.ly/momen satu kali. Follow juga sosial media. Ini kita udah episode berapa sih? Aku nggak hafal apa sih Daniel? 16. 16 ya. Follow sosial medianya di @mediobyKGmedia, terus juga di Instagram @sonorafm92, TikToknya juga @mediobyKGmedia. Silahkan tonton momen satu kali di YouTube Sonora FM dan juga Spotify momen satu kali ya. Kita pamit di sini mau Cari uang. Mau minum cantik, kita cari harga 60.000, harga agak miring tapi bisa bikin halu juga.